Nah, lalu di materi ke-7 dan ke-8 yakni pengukuran validitas tes hasil belajar. Jadi, validitas tes hasil belajar ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana suatu tes ini benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur. Tes yang valid akan memberikan gambaran yang akurat tentang kemampuan peserta didik sesuai dengan tujuan pembelajaran. Jadi, dalam pembelajaran PAI, validitas tes sangat penting agar penilaian terhadap pengetahuan, sikap, dan keterampilan peserta didik tidak hanya menyimpang dari kompetensi yang ditetapkan. Jadi, validitas tes ini dapat dilihat dari kesesuaian antara soal dengan indikator, materi, dan tujuan pembelajaran. Lalu, jenis validitas tes hasil belajar meliputi validitas isi, validitas konstruk, dan validitas empiris. Validitas isi menunjukkan kesesuaian soal dengan materi dan kompetensi yang diajarkan. Validitas konstruk berkaitan dengan ketetapan tes dalam mengukur aspek kemampuan tertentu seperti pemahaman atau penerapan nilai-nilai Islam. Sementara itu, validitas empiris diperoleh melalui analisis data hasil tes, misalnya dengan membandingkan skor tes dengan kriteria atau tes lain yang sejenis. Tes yang memiliki validitas tinggi akan menghasilkan penilaian yang lebih adil dan dapat dipercaya. Lalu, ada pendekatan penilaian hasil belajar, merupakan cara pandang atau strategi yang digunakan dalam menilai pencapaian belajar peserta didik. Pendekatan yang umum digunakan antara lain penilaian acuan norma, penilaian acuan kriteria, dan penilaian autentik. Penilaian acuan norma membandingkan hasil belajar peserta didik dengan kelompoknya, sedangkan penilaian acuan kriteria membandingkan hasil belajar dengan standar atau kompetensi yang telah ditetapkan. Nah, penilaian autentik menekankan penilaian proses dan hasil belajar secara nyata, mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Pendekatan ini sangat relevan dalam pembelajaran PAI karena menilai kemampuan peserta didik secara menyeluruh dan kontekstual.